Indonesia ini adalah sebuah negara yang besar, tapi kita masih kalah dalam pengembangan industri, kita masih jauh kalah dalam pengembangan ekonomi dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita untuk di Asia Tenggara. Inilah yang menjadi konsentrasi saya pada berdiskusi dengan Pak Yusri Rizal selaku Ketua Aspindo, bahwasanya ada satu harapan besar yang ingin kita coba kembangkan di Indonesia ini adalah untuk mengembangkan perindustrian di segala sektor, baik itu di sektor pertanian, karena kita adalah negara agraris terbesar di dunia dan selama ini memang masih belum terserap secara maksimal, dan juga di pariwisata yang menjadi ujung tombak dari Indonesia ini sebenarnya juga ini yang tidak kalah memprihatinkan saat ini, karena kita coba bandingkan dengan beberapa negara tetangga kita seperti Singapura, seperti Thailand dan Vietnam, bahkan dengan Vietnam sendiri itu pariwisata kita masih jauh kalah dibandingkan mereka. Ini kan menjadi satu hal yang harus kita benahi secara bersama. Artinya Indonesia dengan negara yang mempunyai begitu banyak potensi wisata, kita masih jauh tertinggal dengan negara lain. Nah, setelah kita coba kaji, kita coba analisa, ternyata yang menjadi dasar semuanya ini adalah baik dari sektor hospitality kita saat ini yang masih belum maksimal, sehingga menyebabkan banyak wisatawan itu yang lari dari Indonesia. Nah, apalagi isu-isu belakangan ini banyak sektor perhotelan itu yang mengalami penurunan okupansi. Bahkan beberapa hotel besar juga mengalami kebangkrutan. Nah, ini kan hal yang sangat miris. Ini adalah bukti dari tidak tumbuh dan berkembangnya sektor pariwisata kita. Nah, ke depan yang kita harapkan adalah bersama Aspindo kita akan bersosialisasi dengan semua stakeholder kita di sektor industri dan sektor pariwisata terutamanya, bagaimana kita bersama-sama untuk mengembangkan pariwisata ini. Karena kita punya potensi yang besar di sana dan saya yakin sekali kita bisa ada di sana pada dasarnya. Karena memang ini adalah tumpuan kita untuk meningkatkan ekonomi kemasyarakatan. Harapan kita buat pemerintah sebenarnya sangat sederhana. Kita bandingkan dengan beberapa negara lain. Contoh seperti kami di Singapura. Pada saat kami mulai menggagas di tahun 2021, pemerintah langsung membuka mata. Pemerintah langsung menyambut kami di Singapura. Nah, ini yang kita lihat belum terjadi di Indonesia. Pada saat anak bangsa ingin membangun sebuah usaha, pada saat anak bangsa punya satu gagasan, dipandang sebelah mata. Di sini harusnya negara harus benar-benar hadir membantu mereka. Harus benar-benar hadir mendampingi mereka. Karena pada saat ada sebuah gagasan besar ini tidak mendapatkan sambutan baik dari pemerintah, bisa dipastikan mereka akan keluar dari Indonesia. Nah, beda dengan kita di Caleb Holding, kita malah mengumpulkan seluruh orang-orang terbaik Indonesia yang ada di luar negeri untuk kita bawa ke Indonesia. Kita ajak mereka untuk ayo pulang ke Indonesia, kita punya pekerjaan besar di Indonesia, karena apa? Seburuk apapun negaranya kita, ini adalah tanah kelahiran kita. Tidak mungkin orang dari belantara datang membangun negeri kita kalau bukan kita sendiri. Inilah menjadi harapan besarnya kita. Pemerintah harus mulai bersinergi dengan pelaku usaha di sektor apapun, harus mulai melihat sektor-sektor startup ini yang baru mulai dikembangkan ini untuk memfasilitasi mereka. Dan saya juga sudah berdiskusi dengan tim Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan saya sangat bersyukur sekali Kementerian Keuangan sangat membuka ruang diskusi sebesar-besarnya. Artinya di sini ada satu peluang besar bagi putra-putri Indonesia yang ingin berusaha, membangun bisnisnya, apapun itu bidangnya, kita bisa lakukan di Indonesia karena kita punya potensi besar di sini. Dan yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha di sini hanyalah sedikit sentuhan dan kepedulian dari pemerintah. Kita yakin dan kita percaya dengan kepemimpinan Presiden baru Bapak Prabowo, ada satu harapan besar industri Indonesia ini akan bertumbuh dan ada satu harapan investasi Indonesia ini akan berkembang pesat di tahun 2025 ini. Dengan perubahan beberapa struktur di DPP Aspindo supaya menghadapi tantangan-tantangan ke depan dengan pemerintahan baru ini, saya coba mengajak Pak Iskandar
ya untuk ikut dalam memimpin bidang departemen industri dan perdagangan. Ini cocok bidang beliau. Beliau wawasannya untuk itu sangat baik sekali. Nanti apa-apa langkah-langkah yang akan dilakukan, saya pikir beliau sudah ada target-target ke depan. Jadi beliau harus konsentrasi dulu bagaimana pesawat Indonesia Airlines ini harus bisa terbang dulu. Setelah itu baru beliau akan konsentrasi ke Aspindo.